Apa kabar, para pengejar data? Pasang kuping lu baik-baik, karena hari ini kita nggak bakal bahas dongeng receh yang biasa lu denger. Lupain soal power up nggak ngotak atau transformasi dewa yang ngebosenin. Hari ini, kita bakal gali lebih dalam ke satu pertanyaan yang bisa bikin merinding disco. Sebenarnya, siapa sih Rimuru pas layar monitornya mati total? Coba lu bayangin kekacauan ini, hari biasa di Tempest, semuanya kelihatan adem ayem, tapi tiba-tiba, boom, si bos putus koneksi internet. Rimuru bangun dan ngerasain hampa yang gak ketulungan. Suara di dalam kepalanya yang biasanya beresin semua masalah, sekarang hilang. Energi sihirnya yang bisa bikin pasukan tempur gemeteran, lenyap kayak asap ditiup angin. Si kawan ini emang masih punya tampang yang sama, masih kelihatan gahar, tapi dalemannya udah lebih kering dari gurun pasir. Sekarang, monster kroco di hutan pun bisa bikin dia jantungan, karena semua trik duanya udah nggak jalan. Ini MAH bom waktu, Sobat Wibu. Karena jujur aja, setengah dunia nggak berani nyentuh Tempest cuma karena mereka tahu si bos bisa ngapus mereka dari peta sambil nguap doang. Tapi, apa jadinya pas senjata nuklir itu rusak? Apa yang bakal dilakuin para jenderalnya pas mereka sadar kalau bos mereka sekarang adalah yang paling lemah di komplek itu? Apa mereka bakal berkhianat? Apa mereka bakal cabut buat nyari bos baru yang lebih jago pukul? Banyak yang bilang di dunia monster ini, kalau lu nggak bisa gigit, lu nggak bakal dihargai. Tapi hari ini, kita bakal lihat sekuat apa mental orang-orang Tempest. Kita bakal lihat apa mereka beneran keluarga, atau cuma numpang tenar karena haus kekuasaan. Dan orang pertama yang bakal nyium ada yang nggak beres adalah si tukang pukul nomor 1. Sosok yang pernah kehilangan semua orang berharganya dan nemuin alasan buat nggak jadi gila gara-gara Rimuru. Seorang satria yang tahu kalau pas pemimpin lagi goyah, disitulah anjing-anjing petarung sejati bakal ngeluarin taringnya. Tapi bukan buat gigit si bos, melainkan buat menjaga wilayah mereka. Siapin mental lu, karena di sini kita bakal lihat siapa yang loyal dan siapa yang penjilat. Yang pertama ngerasain perubahan itu adalah si Benimaru. Koneksi yang dia punya sama si bos yang biasanya getar bawa kekuatan ngeri, tiba-tiba bisu total. Bayangin gimana kagetnya lu, ngerasain aura bos lu tiba-tiba mati lampau. Siapapun pasti panik, siapapun pasti bakal mikir, udah kelar nih, bos udah nggak sakti lagi, gue cabut ah. Tapi masalahnya, Benimaru itu bukan sembarang monster. Dia nggak lupa pas dia lagi terkapar di tanah, nggak punya apa-apa selain nyali doang, Rimuru lah yang kasih dia nama dan alasan buat terus lanjut berjuang. Apa yang dilakuin jenderal sejati pas keadaan lagi kacau balau? Dia nggak bakal ngerengek atau nanya hal-hal konyol. Benimaru langsung ambil posisi dan mulai gerakin pion-pionnya kayak ahli strategi tingkat dewa. Dia tahu kalau orang luar sampai dengar kabar si bos lagi nggak berdaya, para pemulung bakal dateng nyerbu. Makanya, si abang satu ini nyiptain kediktatoran tak kasat mata. Nggak ada yang boleh lewat, nggak ada yang boleh lihat apa-apa, dan nggak ada yang boleh nanya. Dia tutup pintu istana rapat-rapat dan naruh anjing-anjing penjaga terbaiknya buat jaga-jaga. Kalau ada yang nanya soal si bos, Benimaru bakal keluar dengan muka galak andalannya sambil bilang, si bos lagi sibuk merancang cara buat ngapus siapapun yang berani ganggu kita selanjutnya, jadi jangan banyak cincong. Dia jadi suaranya si bos, tapi versinya lebih kasar dan lebih berat, biar nggak ada satu orang pun yang curiga kalau tangki bensin si bos lagi kosong melompong. Loyalitas dia bukan cuma di mulut doang, tapi tipe loyalitas yang dalam banget. Dia rela ditakutin atau bahkan dibenci semua orang, asal citra Rimuru tetap nggak tersentuh.
Dia jadi tangannya, matanya, dan pedangnya. Dia adalah tembok yang bakal nahan semua hantaman sementara si bos lagi usaha ambil napas. Tapi pas Benimaru lagi sibuk jaga jalanan dan perbatasan, di dalam istana ada seseorang yang gak kenal rencana atau ketenangan, seseorang yang hampir gila karena saking khawatirnya, dan itu adalah Sion. Pasang sabuk pengaman lu, Sobat Wibu, karena di sini suasananya bakal makin pecah. Kalau Benimaru itu otaknya, Sion itu adalah perasaan murni yang meledak-ledak dan brutal. Pas perempuan ini sadar kalau Rimuru sama kesayangannya udah nggak punya tameng yang bikin dia nggak tersentuh, otaknya langsung geser ke level yang ngeri banget. Buat dia, si bos itu dewa, dan mikirin kalau sekarang flu biasa aja bisa nyerang si bos, itu bikin dia lebih kacau daripada orang yang mabok 3 hari nggak kelar-kelar. Lu tahu apa yang Sion lakuin? Dia lupain perannya sebagai sekretaris yang nyajin teh dan berubah jadi anjing penjaga yang gak bakal biarin udara pun lewat. Loyalitas perempuan ini berubah jadi paranoia total. Dia nempel terus di depan pintu kamar si bos, pedang udah dicabut dari sarungnya, matanya melotot tajam, tanpa tidur sedetik pun. Siapapun yang lewat di lorong itu udah otomatis jadi tersangka. Nggak peduli lu udah jadi temen lama atau bukan, kalau lu berani deketin si bos kurang dari 3 meter, Sion bakal melotot ke arah lu kayak lu mau nyolong mahkota, dan dia bakal siap belah badan lu jadi 2 cuma buat jaga-jaga. Perempuan ini udah lepas kendali, Mas Bro. Sampai air minum buat si bos pun dia tes dulu sendiri, sambil nangis sesenggukan karena dia ngerasa dunia ini jahat banget buat orang sebaik Rimuru. Rasa sayang dia ke si bos itu udah kayak rantai baja yang ngetekep kencung banget. Tapi emang gitu cara dia main, dia nggak kenal sayang setengah-setengah. Kalau si bos lagi putus koneksi, dia harus jadi 10 kali lebih galak, lebih kejam, dan lebih waspada dari biasanya. Strategi dia cuma satu. Jadi monster biar nggak ada yang berani nyentuh hartanya yang paling berharga. Dia rela dijauhin atau ditakutin sama semua orang di komplek, asal Rimurunya nggak kenapa-kenapa. Pas dia lagi teriak-teriak jagain pintu masuk, di sudut paling gelap istana yang nggak kelihatan orang, udah ada seseorang yang gerak kayak hantu. Seseorang yang nggak bikin suara, tapi lagi beresin tikus-tikus pengganggu sebelum mereka sempet deket. Kita lagi ngomongin Zhou Wei, laki-laki yang gak banyak omong, tapi bunuh orang dalam sunyi demi tuannya. Perhatiin baik-baik di sini, gengs. Pas Sion lagi teriak-teriak bikin keributan, Zhou Wei udah hilang duluan. Kawan kita satu ini kayak hantu, lu gak bakal lihat dia, gak bakal denger dia, tahu-tahu leher lu udah dijerat tali. Pas dia sadar kalau Rimuru sama udah kehilangan percikan kekuatannya, dia nggak jadi melankolis. Dia orangnya dingin, penuh perhitungan, dan dia tahu kalau bahaya paling gede sekarang bukan baku hantam, tapi gosip. Kalau berita si bos lagi offline kesebar, bakal jadi malapetaka buat kita semua. Apa yang Zhou Wei lakuin? Dia bangun tembok sunyi total. Dia mulai bersihin wilayah dengan cara yang bikin merinding. Mau itu mata-mata dari kerajaan lain, pedagang yang banyak nanya, atau penyusup yang mulai curiga kalau si bos udah nggak bersinar kayak dulu. Mereka semua bakal tewas kaku sebelum sempat ngomong apa-apa. Zhou Wei nggak kasih peringatan, dia langsung kasih vonis mati. Ini adalah perang senyap, orang-orang hilang di gang gelap, surat yang gak pernah nyampe, pesan sihir yang keputus di tengah jalan. Loyalitas dia bukan kata-kata manis, tapi tumpukan mayat siapapun yang berani mikir kalau Rimuru lagi lemah. Dia bahkan mulai ngawasin orang dalam sendiri, pastiin gak ada yang bermulut ember. Dia jadi mata dan telinga si bos, kerja 1000% biar si bos bisa keluar ke balkon buat dadah-dadah kayak gak ada apa-apa.
Padahal Sowei udah mutusin tangan siapapun yang kepikiran mau nyerang dari belakang. Dia adalah anjing bayangan yang jaga biar rahasia ini nggak bocor keluar dari Tempest. Tapi pas Sowei lagi sibuk beresin sampah di kegelapan, ada seseorang yang ngelihat kelemahan si bos dengan cara yang sangat gila. Seseorang yang nggak ngelihat hal ini sebagai masalah, tapi justru sebagai anugerah buat pamerin rasa fanatiknya. Sosok yang udah gila banget sama si bos dan bakal bawa nama Rimuru ke level yang beda. Kita lagi ngomongin si Antek Hitam, kawan yang lebih serem daripada hantu manapun. Siap-siap, gengs, karena di sini si iblis sejati muncul. Kalau lu pikir kawan satu ini bakal kabur cuma karena si bos lagi kehilangan trik sihirnya, berarti lu nggak tahu apa-apa soal hidup. Dia ini bukan cuma pengikut biasa, dia itu penganut aliran sesat yang udah gila total. Pas dia sadar kalau Rimuru sama lagi lowat, dia nggak jadi sedih. Malah sebaliknya, matanya bersinar sama kegilaan yang bikin ngeri. Buat dia, si bos adalah segalanya, inti dari seluruh alam semesta. Dan kondisi bos yang lagi rapuh sekarang cuma bikin dia pengen melayanin lebih keras lagi. Apa yang bakal dilakuin sama orang ini? Dia bakal bertingkah kayak pelayan paling sopan sekaligus algojo paling bengis di waktu yang barengan. Dia bakal pergi ke pojokan dunia yang paling gelap buat merampas energi dari iblis lain atau bahkan dewa-dewa, pakai cara kekerasan, cuma buat ngumpulin remah-remah kekuatan itu dan dikasih balik ke si bos. Loyalitas dia itu adalah rela numbalin segunung nyawa biar tuannya bisa bersinar lagi. Kawan kita satu ini nggak punya batasan. Tapi ya gitu, di depan si bos, dia bakal bersikap lebih rendah hati daripada biksu yang lagi minta sedekah. Dia bakal perhatiin setiap tarikan napas Rimuru, kayak itu adalah perintah suci dari dewa. Kalau si bos minta segelas air, dia bakal pergi ke alam semesta lain buat nyari air paling bening cuma buat dikasih sambil berlutut. Strategi dia adalah jadiin kelemahan Rimuru sebagai agama baru. Dia bakal jadi bayangan yang nelen hidup-hidup siapapun yang berani mikir kalau si bos udah bisa dikalahin. Tapi lihat deh, di tengah semua kegilaan dan tumpahan darah ini, ada seseorang yang nggak melihat hal ini sebagai masalah, tapi justru sebagai anugerah buat pamerin rasa fanatiknya. Sosok yang udah gila banget sama si bos dan bakal bawa nama Rimuru ke level yang beda. Kita lagi ngomongin si Antek Hitam, kawan yang lebih serem daripada hantu manapun. Siap-siap, gengs, karena di sini si iblis sejati muncul. Kalau lu pikir kawan satu ini bakal kabur cuma karena si bos lagi kehilangan trik sihirnya, berarti lu nggak tahu apa-apa soal hidup. Dia ini bukan cuma pengikut biasa, dia itu penganut aliran sesat yang udah gila total. Pas dia sadar kalau Rimuru sama lagi lowat, dia nggak jadi sedih. Malah sebaliknya, matanya bersinar sama kegilaan yang bikin ngeri. Buat dia, si bos adalah segalanya, inti dari seluruh alam semesta. Dan kondisi bos yang lagi rapuh sekarang cuma bikin dia pengen melayanin lebih keras lagi. Apa yang bakal dilakuin sama orang ini? Dia bakal bertingkah kayak pelayan paling sopan sekaligus algojo paling bengis di waktu yang barengan. Dia bakal pergi ke pojokan dunia yang paling gelap buat merampas energi dari iblis lain atau bahkan dewa-dewa, pakai cara kekerasan, cuma buat ngumpulin remah-remah kekuatan itu dan dikasih balik ke si bos. Loyalitas dia itu adalah rela numbalin segunung nyawa biar tuannya bisa bersinar lagi. Kawan kita satu ini nggak punya batasan. Tapi ya gitu, di depan si bos, dia bakal bersikap lebih rendah hati daripada biksu yang lagi minta sedekah. Dia bakal perhatiin setiap tarikan napas Rimuru, kayak itu adalah perintah suci dari dewa. Kalau si bos minta segelas air, dia bakal pergi ke alam semesta lain buat nyari air paling bening cuma buat dikasih sambil berlutut.
Strategi dia adalah jadiin kelemahan Rimuru sebagai agama baru. Dia bakal jadi bayangan yang nelen hidup-hidup siapapun yang berani mikir kalau si bos udah bisa dikalahin. Tapi lihat deh, di tengah semua kegilaan dan tumpahan darah ini, ada seseorang yang gak butuh tumbal atau sihir hitam buat jadi setia. Seseorang yang jagain si bos pakai senyuman. Yang bikin adem, tapi nyembunyiin kemauan sekeras baja. Dia adalah bosnya para bos, yang jaga rumah tetap rapi pas dunia luar lagi kebakaran. Gue ngomongin Shuna, perempuan yang tahu kalau rasa sayang ke si bos adalah hal yang bener-bener nopang tempes. Perhatiin baik-baik ya, gengs. Jangan ketipu sama muka malaikat dan baju cantiknya itu. Shuna itu orang yang berani ambil tindakan dan dialah yang benar-benar narik tali kendali di dalam rumah. Pas dia sadar kalau si bos udah kehabisan sihir, dia nggak bakal nangis atau berdoa doang. Kagak ada cerita kayak gitu. Dia langsung ambil tanggung jawab dan jadi bos wilayah yang ngontrol semua pergerakan. Apa yang bakal dilakuin perempuan ini? Dia bakal bikin skenario pembersihan diplomatik. Pas Benimaru jaga perbatasan, Shuna yang beresin orang-orang di dalam. Dia pasang senyum paling manisnya, tipe senyum yang bisa bikin darah lu beku, dan dia jadi filter resmi buat si bos. Kalau ada raja dari negeri lain atau utusan yang dateng buat banyak nanya, Shuna bakal ngadepin mereka pakai keanggunan yang bikin ngeri. Dia bakal bikin mereka pusing sampai orang-orang itu cabut sambil mikir. Bos Rimuru masih tetap dewa, cuma hari ini dia lagi nggak mood aja buat nemuin kita. Loyalitas dia itu murni soal pengendalian kerusakan. Dia bakal jagain si bos kayak barang pecah belah dari kristal. Nurutin semua kemauan kecilnya biar Rimuru nggak ngerasa kalau dia lagi kehilangan tenaga. Tapi yang paling hebat adalah dialah yang ngerangkul semua jenderal. Dia yang nenangin Sion dan dia juga yang kasih perintah ke Zhou Wei. Strategi dia adalah jaga image kalau semuanya baik-baik saja. Senyum ke arah musuh sambil baca situasi dan kelemahan mereka. Dia adalah lem yang bikin gedung ini nggak roboh. Tapi lihat deh, di tengah semua strategi dan politik ini, masih ada satu loyalitas yang paling murni. Tipe setia yang gak butuh otak pinter atau rencana tingkat tinggi. Loyalitas dari kawan yang tetap ngikutin lu meski lu gak punya duit sepeser pun di kantong, cuma karena lu itu sohibnya. Dialah si kawan kita, Gokta, yang bakal tunjukin ke kita apa arti persahabatan sejati di tongkrongan. Siap-siap, gengs, karena di bagian ini kita bakal butuh tisu. Kita udah bahas soal jenderal, iblis, sama bos perempuan, tapi sekarang waktunya bahas si kawan kita, Gokta. Si kecil ini nggak punya sihir terlarang atau paham rencana jenius, tapi dia punya satu hal yang sering dilupain orang banyak, dia punya ingatan. Dia nggak lupa pas dia bukan siapa-siapa. Bos Rimuru kasih dia nama dan kesempatan buat jadi seseorang di komplek ini. Apa yang bakal dilakuin Gokta pas dia tahu tenaga si bos lagi habis? Dia nggak bakal sibuk merancang perang atau berdoa. Kawan satu ini cuma bakal khawatir sama sohibnya. Pas orang-orang di atas lagi sibuk bunuh mata-mata dan nutup perbatasan, cuma Gokta yang berani nyelonong masuk. Dia masuk ke kamar si bos tanpa permisi. Dia bakal dateng bawa martabak atau ramen anget, duduk di lantai bareng dia dan bilang, "Semangat, bos. Jangan sedih, lu tetap bos paling keren di sini meski lagi nggak punya trik sihir. Kita semua ada di sini buat apapun yang terjadi, lu tahu sendirilah." Dan itu bukan cuma omong kosong, gengs. Gokta bakal mulai latihan kayak orang gila. Dia bakal mandi keringat darah dan ngerasain patah tulang pas latihan, karena dia tahu kalau si bos udah nggak bisa lagi ngeluarin kilat, berarti giliran dia yang harus pasang badan. Loyalitas dia itu yang paling tulus,
karena dia nggak nyari muka ke siapapun. Dia bakal tetap jagain si bos bukan karena disuruh, tapi karena Rimuru itu udah jadi keluarganya sendiri. Gupta bakal ngajarin kita kalau di Tempest, yang mimpin itu bukan yang paling kuat, tapi mereka yang punya keberanian paling gede buat jaga orang-orangnya. Dia adalah bukti kalau orang yang paling penakut sekalipun bisa berubah jadi ayam petarung yang ganas pas sohibnya diganggu. Dan oke, gengs, kita udah sampai di akhir perjalanan ini. Apa yang kita pelajarin hari ini dari kekacauan ini? Kita udah lihat semuanya. Otak dinginnya Benimaru, kegilaannya Sion, sunyi mematikannya Souwei, fanatisme si iblis, kendali hebatnya Shuna, sampai hati raksasanya Gupta. Lu tahu nggak apa yang paling keren? Di kenyataan pas mesin si bos lagi mati total ini, wilayah Tempest nggak roboh. Malah sebaliknya, mereka jadi makin sigap dan solid dibanding sebelumnya. Dan itu kasih kita jawaban yang selama ini kita cari. Loyalitas para monster ini nggak pernah didasarin sama rasa takut bakal dihajar sama si bos. Mereka nggak ngabdi ke Rimuru karena Rimuru bisa bikin mereka babak belur. Mereka ngabdi karena Rimuru udah jadiin mereka manusia. Dia kasih mereka nama pas mereka bukan siapa-siapa. Dia kasih mereka tempat tinggal pas dunia luar nutup pintu buat mereka. Dia ngajarin mereka kalau mereka bukan cuma monster biasa, tapi mereka punya jiwa dan harga diri. Loyalitas di Tempest itu bukan kontrak kerja yang bisa lu buang pas keadaan lagi susah. Ini adalah utang darah, ini keluarga, dan keluarga nggak bakal kabur pas pemimpinnya lagi goyah. Rimuru kehilangan sihirnya itu bukan akhir dari masa jabatannya, tapi itu adalah momen pas anjing-anjingnya balikin sedikit dari semua kebaikan yang udah dia kasih. Semua bantuan yang udah dia kasih ke mereka. Kekuatan asli Rimuru itu bukan kekuatan doanya, tapi orang-orang yang rela mati demi dia tanpa mikir dua kali. Gue harap lu semua suka sama video alternatif ini, gengs. Gue bikin ini sambil bayangin gimana pecahnya suasana di komplek itu. Dan gue pengen tahu banget gimana pendapat lu semua. Menurut kalian gimana? Apa kalian setuju sama pendapat gue atau malah kalian ngerasa ada yang bakal berkhianat sama si bos? Tumpahin semua pendapat lu di kolom komentar, biar kita diskusi seru di sana. Kalau lu suka sama pembahasan gila kayak gini, jangan lupa kasih like yang banyak biar gue tahu kalau lu emang cocok sama konten yang berat kayak gini. Subscribe ke channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya, karena di sini kita punya banyak banget materi rahasia yang gak bakal lu temuin di tempat lain. Cabut dulu ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya, para pengejar data.